Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Hari ini kita bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah akuntansi biaya. Oke, hari ini atau pada minggu ini kita akan mempelajari chapter ketiga yang berjudul analisis perilaku biaya. Sebelum kita membahas terkait dengan apa itu analisis perilaku biaya dan lain sebagainya, baik kiranya teman-teman mahasiswa semua selain melihat slide yang saya akan tampilkan dan juga mendengarkan apa yang saya ucapkan atau yang saya jelaskan, teman-teman bisa sambil membuka buku diktatnya, jadi buku literaturnya, sehingga nanti teman-teman itu bisa langsung membandingkan, bisa langsung belajar seperti itu. Jadi belajarnya nanti akan lebih enak seperti itu ya. Jadi selain mendengarkan, selain melihat slide, teman-teman juga bisa langsung melihat ke buku Saku Akuntansi Biaya. Oke. Langsung saja kita mulai materi pada chapter ini. Oke, sebelum kita masuk ke klasifikasi dari biaya ya. Sebelum itu seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya terkait dengan pentingnya perusahaan itu melakukan analisis biaya, pentingnya perusahaan itu melakukan atau menerapkan akuntansi biaya dalam perusahaannya seperti itu ya. Salah satunya adalah agar perusahaan itu bisa mengerti atau bisa mengendalikan biayanya secara efektif gitu. Jadi perusahaan itu harus bisa merencanakan, kan seperti yang saya sudah pernah bilang, perusahaan itu harus punya anggaran, perusahaan itu harus punya perencanaan terkait dengan aktivitas-aktivitas perusahaannya. Apa saja aktivitas perusahaannya? Banyak. Contohnya terkait dengan penjualan. Perusahaan itu harus punya anggaran, harus punya budget. Kira-kira penjualan untuk bulan depan itu berapa? Kira-kira biaya yang terkait dengan penjualan, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, itu berapa kira-kira yang akan terjadi di bulan depan. Seperti itu contohnya. Jadi perusahaan itu harus merencanakan segala aktivitasnya, baik itu aktivitas yang hubungannya dengan pendapatan maupun aktivitas yang ada hubungannya dengan biaya. Seperti itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk perusahaan itu bisa memiliki yang namanya anggaran atau forecasting gitu ya terkait dengan laba gitu, sehingga perusahaan itu akan ada evaluasi gitu. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan tuh dia punya anggaran, dia punya forecasting gitu ya, maka dia akan punya target gitu kan, dia punya target. Berarti target penjualanku sekian, target biaya yang dikeluarkan sekian, sehingga target laba sekian. Nah, ketika itu sudah berjalan, ada aktualnya gitu ya, dan aktualnya itu misalnya bisa lebih dari anggaran atau bisa kurang dari anggaran, tuh bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi gitu. Nah, sehingga setelah dari bahan evaluasi tadi, perusahaan bisa mengambil langkah yang lebih tepat untuk kedepannya. Gitu. Apakah ternyata misalnya untuk biaya A misalnya ternyata itu kurang efektif atau terlalu boros gitu, sehingga bisa dikurangi gitu. Atau misalnya penjualan, ternyata penjualan itu pada bulan-bulan tertentu meningkat gitu, sehingga seharusnya produksinya pun juga pada bulan-bulan tersebut juga harus ditingkatkan. Nah, itu evaluasi-evaluasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Nah, jadi perusahaan tadi ya harus punya perencanaan gitu. Nah, perencanaan tadi terutama kalau hari ini kita bahasnya terkait dengan biaya, itu harus dilihat hubungannya gitu ya. Jadi biaya itu juga harus dilihat hubungan dengan aktivitas gitu, karena biaya itu sangat erat sekali hubungannya dengan aktivitas seperti itu. Jadi nanti yang akan kita bahas yang pertama terkait dengan klasifikasi biaya, itu mengklasifikasikan biaya atau merinci jenis-jenis biaya berdasarkan dengan jenis-jenis aktivitasnya, bahwa ternyata jika ada sebuah aktivitas itu mempengaruhi loh dengan biaya. Apakah biayanya semakin besar ataukah biayanya semakin kecil, ataukah biayanya ternyata sama saja. Nah, itu nanti yang kita akan bahas di jenis-jenis atau klasifikasi biaya. Oke. Di dalam bukunya Carter ini disebutkan bahwa klasifikasi biaya itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah biaya tetap, yang kedua adalah biaya variabel, dan yang ketiga adalah biaya semi variabel. Oke.
Jika di slide ini itu dimulai dari yang pertama adalah variable cost, kita sesuaikan dengan yang ada di buku saja. Yang ada di buku itu dimulai dari fixed cost atau biaya tetap. Gitu. Jadi kita biar teman-teman juga tidak bingung ya mengikutinya, jadi kita sesuaikan dengan yang ada di buku. Oke, nah di sini biaya tetap atau fixed cost itu didefinisikan sebagai biaya yang secara total tidak berubah. Gitu. Walaupun aktivitas bisnisnya meningkat dan menurun, ya. Jadi ada dua kriteria. Yang pertama, biayanya itu tetap. Jadi secara total biayanya tetap. Nah, seperti ini contohnya. Di sini ditunjukkan bahwa biayanya tetap dari bulan pertama sampai dengan bulan terakhir itu tetap 60.000. Padahal di sini aktivitas di sini kita ibaratkan sebagai unit produksi itu berubah. Mulai dari 0 sampai dengan 3 juta. Berarti kan aktivitasnya bertambah banyak. Gitu ya. Berarti aktivitasnya meningkat. Tuh. Jadi di sini aktivitasnya meningkat tapi ternyata tidak berpengaruh terhadap biayanya. Biayanya tetap sama, tidak bertambah besar, tetapi biayanya sama. Gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai fixed cost atau biaya tetap. Nah, tuh. Oke, jadi aktivitasnya bisa meningkat, bisa menurun, seperti itu ya. Namun biayanya, total biayanya adalah tetap. Itu adalah biaya tetap. Nah, jika kita lihat di sini, di gambaran dari fixed cost atau biaya tetap, di sini jika kita lihat biaya tetap secara total, ya, maka gambar kurvanya adalah lurus terus. Nah, lurus terus. Ya, karena di sini kan berapapun unit produksinya, maka biaya yang dikeluarkan tetap 60.000. Gitu. Tetapi jika kita lihat itu secara per unit, kalau tadi kan secara total. Kalau kita lihat secara per unit, maka kurvanya akan menjadi seperti ini. Nah, dia mengikuti unitnya, gitu. Semakin banyak unitnya, maka kurvanya akan semakin melandai. Jadi seperti itu ya. Jadi kita lihatnya di sini total. Tapi kalau kita lihatnya secara per unit, maka kurvanya tidak bisa menjadi lurus ya, tetapi dia akan mengikuti atau landai gitu, karena dia akan semakin besar pembaginya. Gitu. Nah, itu tadi biaya tetap. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah biaya variabel. Nah, atau variable cost. Ya. Di sini variable cost itu didefinisikan sebagai biaya total meningkat secara proporsional terhadap peningkatan aktivitas. Jadi kalau biayanya itu naik gitu ya, biayanya bisa naik kalau aktivitasnya juga naik. Jadi biayanya naik jika aktivitas naik. Oke, jadi jika biayanya naik, maka aktivitasnya juga naik. Nah, begitu juga selanjutnya. Jika aktivitasnya menurun, ya, maka biayanya juga menurun. Tuh, jadi bisa mengikuti. Jadi biayanya itu mengikuti aktivitasnya. Sekarang kita lihat di dalam contoh di sini. Di sini jumlah biayanya gitu ya. Total biayanya itu adalah mengikuti jumlah output. Karena output itu di sini kita ibaratkan sebagai aktivitas. Aktivitasnya semakin lama semakin meningkat. Dari 0 ya menjadi 1.500. Nah, begitu juga dengan total biayanya. Dari 0 menjadi 750.000 juga meningkat. Jadi aktivitas meningkat, biaya juga meningkat. Gitu. Nah, sehingga nanti misalnya kita lihatnya itu terbalik gitu ya. Misalnya dimulai dari 1.500 di awal gitu. Kemudian sampai menjadi 0, maka juga sama, berarti nanti ininya
menurun. Misalnya seperti itu. Nanti total biayanya pun juga menurun. Kan dari 750.000 menjadi 0. Ini juga dari 1.500 menjadi 0. Gitu. Jadi variabel cost adalah seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di gambarnya. Kalau yang tadi fixed cost itu kan kurvanya garis lurus gini ya. Itu ini fixed cost. Kalau variabel cost dia akan meningkat. Jadi total biaya ini mengikuti dengan unit produksi. Semakin besar unit produksi, maka total biayanya juga semakin besar. Tetapi biaya variabel per unitnya, ya, biaya variabel per unit akan menjadi sama. Kenapa? Karena pembaginya sama. Jadi misalnya ini 500 dibagi 1, tetap 500, menjadi 500. 5.000 dibagi 10 unit, maka biaya bahannya 500. Kemudian 50.000 dibagi 100 unit, maka biaya per unitnya 500. Jadi berapapun total biayanya itu kan akan dibagi dengan outputnya, gitu, sehingga menghasilkan biaya bahan per unitnya sama. Sehingga di sini kalau kita lihat biaya variabel per unit, maka akan menghasilkan kurva yang garis lurus. Seperti itu. Oke. Sekarang yang ketiga, yaitu biaya semi variabel. Nah, kalau biaya semi variabel itu gabungan, ya. Jadi didefinisikan sebagai biaya yang memperlihatkan baik karakteristik dari biaya tetap maupun biaya variabel. Jadi di dalam suatu biaya itu ada dua kandungan, gitu ya. Di dalam biaya tersebut itu ada dua kandungan. Kandungannya apa saja? Yang pertama adalah fixed cost, ada fixed cost-nya, tapi juga ada variable cost. Nah, ini contohnya yang mungkin pernah saya sampaikan di kelas ya. Contohnya adalah biaya listrik. Atau kalau kita bayar listrik setiap bulan. Kita bayar listrik setiap bulan itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah variable cost, ya kan? Variable cost tergantung dengan berapakah watt yang kita pakai, berapakah pemakaian kita. Semakin banyak wattnya ya, maka biayanya pun semakin mahal, ya kan? Nah, yang kedua adalah terdiri dari fixed cost. Apa fixed cost-nya? Fixed cost ini adalah biaya langganan atau biaya abonemen yang harus dibayar walaupun pada satu bulan itu kita tidak ada pemakaian listrik. Jadi ada biaya minimum, biaya abonemen gitu. Jadi teman-teman mungkin kalau nanti bayar listrik gitu ya, bisa dilihat di di slipnya gitu ya. Ini tapi biaya listrik yang kita bayar setiap bulan ya, bukan token. Kalau token itu tergantung dengan pemakaian, tetapi kalau yang biaya listrik yang kita bayar satu bulan setelah kita pemakaian, jadi biaya listrik yang modelnya seperti itu terdiri dari dua ini. Jadi ada fixed cost-nya, juga ada variable cost-nya gitu. Jadi biaya listrik itu tidak murni variable cost ya, ada elemen fixed cost-nya. Itu contoh dari biaya semi variabel. Oke. Kemudian ini adalah yang digambar tuh adalah grafik ya. Grafik yang bisa dilihat terkait dengan biaya semi variabel gitu. Jadi ada terdiri dari biaya fixed cost-nya gitu ya. Ada juga terdiri dari variable cost-nya. Oke, kemudian selanjutnya adalah perusahaan untuk merencanakan, menganalisis, mengendalikan, dan mengukur biaya-biaya tadi gitu ya, pada biaya tetap, biaya variabel gitu ya, itu diperlukan untuk apa sebenarnya? Jadi kenapa sih kok perusahaan itu harus memisah-misahkan antara ini masuk biaya tetap, oh ini masuk biaya variabel, oh ini masuk semi variabel gitu. Kenapa kok harus dipisah-pisah? Kok nggak ya udah pokoknya biaya dijadikan satu aja. Tapi kenapa kok harus
pisah-pisah. Jadi ada beberapa tujuan. Di sini ada 8 tujuan dari pemisahan biaya-biaya tadi. Gitu. Yang pertama adalah untuk perhitungan tarif biaya overhead. Nih, jadi yang pertama adalah untuk perhitungan tarif biaya overhead. Seperti yang kita sudah bahas kemarin ya, komponen biaya kan kemarin ada 3. Biaya bahan baku, ya, bahan baku langsung, kemudian ada biaya biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Nah, untuk menghitung berapakah tarifnya, nah itu diperlukan pemisahan. Kemudian yang kedua, untuk menerapkan anggaran fleksibel dan analisis varian. Gitu. Kemudian yang ketiga, untuk menghitung atau perhitungan biaya langsung dan analisis variabel. Oke, kemudian yang keempat, untuk menghitung atau menganalisis titik impas. Nah, nanti kita akan pelajari apa itu titik impas di chapter yang selanjutnya. Gitu. Kemudian yang kelima, untuk menganalisis biaya diferensial dan komparatif. Kemudian yang keenam adalah untuk menganalisis maksimalisasi laba dan minimisasi biaya jangka pendek. Kemudian yang ketujuh untuk menganalisis anggaran modal, dan yang kedelapan adalah untuk menganalisis profitabilitas pemasaran, ya, berdasarkan daerah, berdasarkan produk, dan berdasarkan pelanggan. Nah, itu yang bisa tujuan-tujuannya. Jadi tujuan kenapa kok sebuah perusahaan itu harus melakukan pemisahan terkait dengan biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel berdasarkan tingkat aktivitasnya. Gitu. Oke. Nah, untuk caranya, bagaimana caranya untuk memisahkan biaya-biaya tadi gitu ya, atau untuk mengklasifikasikan ini masuknya sebagai biaya tetapkah atau ini masuknya sebagai biaya variabelkah gitu ya. Biasanya itu dilakukan kalau kita ngomong secara praktek gitu ya, maka biasanya dilakukan menurut intuisi atau pengalaman pribadi manajemen gitu. Jadi semakin orang itu sering berkutat di situ gitu ya, maka dia akan secara intuisi itu bisa langsung memisahkan gitu. Namun kan pendekatan yang semacam itu kan nggak bisa secara pasti itu dapat digunakan gitu. Apalagi kalau misalnya memang ternyata kita gitu ya, orang baru belum memiliki pengalaman, kemudian kita disuruh untuk melakukan pemisahan biaya gitu. Nah, itu kan nggak bisa dilakukan gitu. Maka harus ada metodenya gitu. Harus ada metode yang secara teoritis memang digunakan untuk memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel gitu. Jadi di sini di buku itu disebutkan ada 3 ya. Ada 3 metode untuk memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Di sini yang pertama adalah metode tinggi rendah. Kemudian yang kedua yang adalah metode scatter graph. Yang ketiga adalah metode kuadrat terkecil atau least square. Tuh. Metode-metode ini digunakan tidak hanya untuk mengestimasi komponen tetap dan variabel gitu. Jadi nggak hanya untuk memisahkan antara komponen biaya tetap dan biaya variabel, tetapi juga untuk menentukan apakah suatu biaya tadi itu sepenuhnya tetap ataukah suatu biaya tadi itu sepenuhnya variabel dalam sebuah rentang aktivitas yang relevan gitu. Jadi nggak hanya bisa untuk memisahkan, tetapi juga bisa untuk menentukan apakah komponen biaya itu sepenuhnya tetap atau apakah sepenuhnya dia variabel, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang pertama ya, yaitu metode tinggi rendah atau high and low points. Metode tinggi rendah atau metode high low points. Oke, teman-teman bisa buka itu di bukunya Carter, ada di halaman 74. Oke, di situ dalam metode tinggi rendah itu elemen tetap dan elemen variabel dari suatu biaya dihitung menggunakan 2 titik. Ya. Jadi elemen tetap dan elemen variabel
biaya itu dihitung memakai 2 titik. Nah, titik data atau periode yang dipilih dari data historis merupakan periode dengan aktivitas tertinggi dan aktivitas terendah. Oke. Menggunakan 2 titik ya tadi ya. Jadi elemen tetap atau biaya, elemen tetap atau variabel itu dihitung menggunakan 2 titik. Nah, titik yang pertama adalah periode dengan aktivitas tertinggi. Sedangkan titik kedua adalah periode dengan aktivitas terendah. Oke, jadi seperti itu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Di sini ada data ya yang disediakan untuk Barker Company. Elemen tetap dan variabel ditentukan sebagai berikut. Oke, di sini biaya ya, yang paling tinggi, ini biaya dia paling tinggi terjadi pada tingkat aktivitas 48.000 jam. Ya, menghasilkan biaya 680. Sedangkan biaya yang rendah ya, titik terendah itu terjadi pada tingkat aktivitas 26.000 dengan biaya 500. Oke, sehingga di sini ada selisih biaya sebesar 180. Dari 680 dikurangi 500. Ya, ketemu selisihnya 180. Kemudian tingkat aktivitasnya pun itu di sini selisihnya adalah 22.000 jam. Dari 48.000 dikurangi 26.000, ketemu 22.000 jam. Oke, sehingga tarif variabelnya ya adalah pembagian dari selisih biaya dan selisih tingkat aktivitas. 180 dibagi 22.000 sehingga ketemu 0,00818 per jam tenaga kerja langsung. Oke. Nah, di sini tingkat aktivitas tinggi dan rendah itu kan berbeda sebesar 22.000 jam. Ya, dengan selisih biaya sebesar 180. Nah, asumsinya adalah perbedaan biaya pada kedua tingkat aktivitas tersebut terjadi karena perbedaan dalam aktivitas yang diukur. Jadi ini terjadi selisih ini. Kenapa kok terjadi selisih ini? Karena ada aktivitas yang berbeda. Gitu. Yang tadinya itu 26.000 meningkat jadi 48.000. Maka di sini biayanya pun juga meningkat. Nah, berarti di sini bisa dilihat bahwa perbedaan tersebut itu terjadi karena adanya perbedaan aktivitas dan itu merupakan biaya variabel murni. Tadi kan kita sudah sebutkan di depan, kalau misalnya aktivitasnya itu bertambah, kemudian biayanya juga bertambah, ya, atau sebaliknya, maka ini disebut sebagai biaya variabel. Gitu. Nah, ini pun juga sama seperti itu. Gitu. Jadi tingkat aktivitasnya berubah, kemudian berdampak pada biayanya juga. Maka di sini disebut sebagai variabel murni. Nah, tarif variabelnya tadi dihitung dengan cara tadi, ya. Selisihnya biaya dibagi dengan selisih tingkat aktivitas. Sehingga ketemu di sini tarifnya adalah 0,0818 per jam tenaga kerja langsung. Nah, total biaya variabel pada tingkat aktivitas yang tinggi, atau rendah dapat ditentukan dengan cara mengalihkan tarif variabel dengan tingkat aktivitas. Hal ini menghasilkan total biaya variabel di titik tertinggi, yaitu sebesar 393. 393 ini dapat dari mana? Dari
0,00818 dikalikan 48.000. Nih, 48.000 karena kita tadi kan lihat yang tinggi. Ya. Maka kita mengalikan dengan 48.000. Ketemu 393. Sedangkan untuk yang di titik terendah kita mendapatkan 213. Dari mana? Dari 0,00818 dikalikan 26.000. Ketemu 213. Oke. Nah, pada kedua titik tersebut, selisih antara total biaya dengan total variabel adalah biaya tetap gitu. Karena total cost ya, itu rumusnya adalah sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Ya. Total cost kan kita sudah tahu dari mana? Dari sini. 680, 500 gitu ya. Misalnya sekarang kita coba 680. Kemudian variabel cost-nya juga udah tahu. 393. Sorry, ini variabel cost ya. Berarti fixed cost-nya tinggal dikurangi. Berarti fixed cost-nya adalah 287. Teman, di sini fixed cost-nya adalah 287. Oke, satunya lagi. Total cost-nya adalah 500. Nah, ini kan 500 ya. Total cost-nya 500. Fixed cost-nya nggak tahu. Variable cost-nya udah tahu 213. Nah, maka bisa dicari fixed cost-nya adalah berarti 500 dikurangi 213, yaitu 287. Nah, sehingga di sini ketemu fixed cost-nya adalah 287 gitu. Nah, sehingga di sini kita di dalam metode tinggi rendah ini kita bisa melihat dua hal. Yang pertama, kita bisa melihat berapakah variabel cost-nya. Ya, berapakah variabel cost-nya per masing-masing tingkat aktivitas. Dan berapakah biaya tetapnya atau fixed cost-nya per tingkat aktivitas. Nah, kemudian yang kedua bisa melihat apakah biaya ini yang terjadi ini merupakan murni biaya variabel atau biaya tetap. Ternyata setelah tadi kita lihat adalah ternyata ini adalah biaya variabel. Gitu. Oke. Itu ya, itu untuk yang metode tinggi rendah. Sekarang yang kedua adalah metode scatter graph. Ya. Metode scatter graph itu dapat digunakan untuk menganalisis perilaku biaya. Dalam metode ini, biaya yang dianalisis disebut sebagai variabel dependent dan diplot di sepanjang garis vertikal atau yang disebut dengan sumbu Y. Itu. Oke. Nah, kemudian aktivitas terkait itu disebut sebagai variabel independen, ya. Kemudian contohnya misalnya biaya jam tenaga kerja langsung gitu. Nah, aktivitas tersebut diplot di garis horizontal atau sumbu X. Oke, nah contohnya adalah seperti ini. Ada di halaman 76 ya, kalau teman-teman mau melihat di buku. Oke. Data yang ada di tampilan tadi, yang di tampilan sebelumnya, yang ini, data yang ada di tampilan ini, itu kita gunakan juga untuk pakai metode scatter graph. Jadi datanya sama, tapi kita menggunakan metode scatter graph. Oke. Yang pertama adalah kita melihat dulu berapa kira-kira berapa titik yang mewakili biaya listrik untuk bulan November gitu.
Di sini contohnya adalah di 43.000. 43.000 jam tenaga kerja langsung digunakan gitu ya. Nah, sumbu X menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung dan sumbu Y menunjukkan biaya listrik. Nah, garis B diplot menggunakan inspeksi visual gitu ya. Garis ini mencerminkan tren yang diperlihatkan oleh mayoritas titik data. Gitu. Secara umum sebaiknya jumlah titik data yang berada di atas garis sama dengan jumlah data yang berada di bawah garis. Nah, garis lain atau di sini disebut garis A gitu ya, itu digambar paralel terhadap sumbu X dari titik di mana garis B memotong sumbu Y. Itu ada di buku ya, di halaman 76 di gambar 3.4 itu. Di situ ada gambarnya. Kebetulan di dalam PPT ini nggak ada, tapi teman-teman bisa lihat itu di halaman 76 di gambar 34 itu ada garis B, garis A gitu ya. Nah, itu ada gitu. Nah, di dalam gambar tersebut bisa kelihatan mana yang masuk elemen variabel, mana yang masuk elemen tetap. Gitu. Jadi garis yang berada di bawah garis A ya, itu masuknya adalah elemen tetap. Tetapi yang berada di atas garis A ya, itu tapi di bawah garis B itu masuknya adalah elemen variabel. Itu. Oke. Nah, untuk area yang dibatasi oleh garis A dan B menunjukkan peningkatan dalam biaya listrik ketika jam tenaga kerja langsung meningkat. Peningkatannya dihitung sebagai berikut. Rata-rata biaya bulanan dikurangi elemen tetap. Ya, rata-rata biaya bulanannya 570. Kemudian elemen tetapnya adalah 440. Sehingga rata-rata bulanan elemen dari biaya adalah 130. Kemudian rata-rata bulanan elemen dari biaya dibagi rata-rata bulanan jam tenaga kerja langsung menghasilkan biaya variabel per jam tenaga kerja langsung. Sehingga di sini 130 dibagi 35.000 jam menghasilkan tarif 0,0037. Dengan demikian, biaya listrik terdiri dari biaya tetap per bulan 440 dan biaya variabel 0,0037 per jam tenaga kerja langsung. Tuh. Ya, oke. Kemudian yang ketiga adalah metode kuadrat terkecil atau least square. Ya. Nah, kalau metode kuadrat terkecil ini itu juga kadang-kala disebut sebagai analisis regresi. Jadi menentukan secara matematis garis yang paling sesuai atau garis regresi linier melalui sekelompok titik. Garis regresi meminimalkan jumlah kuadrat deviasi setiap titik aktual yang diplot dari titik di atas atau di bawahnya dalam garis regresi. Tuh. Nah, untuk metode yang bisa digunakan gitu ya, itu ada di halaman 77. Ada di halaman 77, jadi di situ ada langkah-langkah untuk mempersiapkan ya. Jadi ada langkah pertama menentukan rata-rata biaya listrik, kemudian rata-rata biaya tenaga kerja langsung gitu. Kemudian yang kedua menghitung selisihnya dengan cara membandingkan biaya listrik aktual bulanan dan jam tenaga kerja langsung bulanan. Kemudian yang ketiga dua perkalian harus dihitung gitu ya. Nah, itu semua ada di halaman 77 gitu. Nah, ini lebih enak kalau pakai Excel ya, menggunakan program Excel itu lebih enak. Jadi ketika kalian membuat pakai least square itu harus pakai Excel ya. Kemudian nanti bagaimana caranya itu semua ada di dalam buku. Tuh. Ya. Nah, oke. Jadi itu ya terkait dengan analisis perilaku biaya gitu ya. Jadi intinya adalah dari materi ini itu adalah karena
bisnis itu kan sifatnya dinamis ya. Jadi perusahaan tuh seringkali dihadapkan pada kebutuhan untuk membuat perubahan-perubahan dalam tingkat dan bauran aktivitas bisnisnya. Jadi bagi manajemen, bagi perusahaan ya, perencanaan aktivitas itu secara cerdik dan adanya pengendalian biaya itu sangat penting gitu. Karena hubungan antara terjadinya biaya dengan perubahan dalam aktivitas itu harus dipahami secara menyeluruh agar perusahaan itu dapat mencapai tujuan perusahaannya yang telah ditetapkan gitu. Itu ya. Jadi tadi ada 3 ya jenis biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Dan ada 3 teknik cara untuk memisahkan terkait dengan biaya tetap dan komponen variabel, yaitu ada metode tinggi rendah, kemudian metode scatter graph, dan metode kuadrat terkecil. Tuh. Oke. Kemudian untuk tugas ya ada tugas untuk di chapter ini. Kerjakan latihan 3.1. Ini ada di halaman 88 ya, bukan di halaman 77, di halaman 88. Di halaman 88 ya. Latihan L3.1, L3.2 dan L3.3. Oke, saya berikan waktu 1 minggu ya untuk teman-teman mengerjakan ini sebagai bahan untuk evaluasi itu. Nanti dikumpulkan atau disubmit di e-learning masing-masing. Nah, oke. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun dalam keadaan yang cukup terbatas ini ya, itu bisa memberikan tambahan ilmu dan memberikan insight bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.